Dadah. Udah jelas belum sih? Udah jelas ya muka gue ya? Hai semuanya, balik lagi ke channel YouTube gue. Guys, gue senang banget. Ternyata gue udah bisa agak kurusan ya kan. Bisa lihat perubahan gue udah agak mengecil ya. Sini gue udah agak kecilan. Keren gak? Oh my god. Guys, balik lagi ke channel YouTube gue. Hari ini gue mau menemani kalian semuanya untuk membahas cerita horor. Cerita horor dari teman-teman di Instagram atau di YouTube. Buat subscriber semuanya, thank you kalian atas respon yang baik. Buat di Instagram, respon kalian juga oke banget. Yang udah email apalagi, cerita kalian sangat-sangat gue tampung sekali. Gue udah baca-baca sih ceritanya sedikit, tapi gue mau baca sedikit ya. Oke. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu channel YouTube gue, share juga ke teman-teman kalian semuanya, jadi kalian gak nonton sendirian. Dilarang takut ya guys. Oke. Mungkin langsung aja kita akan bahas cerita yang pertama. Kita bahas dari yang di email atau di YouTube dulu ya. Dari email yang pertama. Gue nggak tahu sih ini ceritanya real atau enggak. Yang pasti dia cerita seperti ini mungkin ada suatu cerita di kampung dia atau dimanapun yang memang bener cerita adanya. Karena biasanya juga memang cerita-cerita kayak gini tuh ada benernya loh. Kepo ya. Oke. Dari Raymond, hai Raymond. Assalamualaikum kak, ini cerita serem gue. Nama gue Raymond, asal Jakarta. Kisah ini sih udah sekitar 7 tahun yang lalu, tapi masih ingat sampai sekarang. Tahun 2013 gue pindah rumah. Kebetulan rumah barunya udah kurang lebih 6-7 tahun kosong. Di teras ada pohon buah belimbing yang kata tetangga sekitar kurang enak buahnya. Kecil-kecil, rasanya hampir nggak pernah manis. Wow. Singkat cerita, setelah pindah semingguan, mulai tuh agak serem rumahnya. Seminggu dia baru pindah, dia udah mulai serem. Awalnya gue sih nggak percaya kayak gitu-gituan. Nah, ada kejadian mati listrik dari jam 12 siang sampai jam 2 pagi. Sekitar jam 9 malam, sekeluarga nggak bisa tidur karena kepanasan. Ya, gue nggak bisa. Gue paling nggak bisa kalau mati lampu seharian kayak gitu. Akhirnya kita semua memutuskan untuk tidur di bawah. By the way, rumahnya 2 lantai ya, tapi nggak gede-gede banget sih. Oke, lanjut, kata dia. Bokap nyokap sama kakak dan adik gue tidur di ruang tamu. Jadi dia anak yang kedua ya guys. Karena nih, dan tamu tuh di sofa tidurnya. Nah, gue mau tidur di ruang makan deket tangga. Ruang makan buat tidur gimana sih? Deket tangga ke atas maksudnya. Nah, nggak bisa tidur dong kalau nggak pakai kasur guanya. Ya udah tuh gue ambil lilin, mau ke atas ambil kasur lipat buat tidur di bawah. Lu tahu kak? Enggak. Pas di ujung tangga atas tuh lilin tiba-tiba jatuh, nggak ada angin asli. Parno mulai mikir yang aneh-aneh. Mantap. Mulai mikir yang aneh-aneh. Anjir, gue juga takut lah kalau kayak gitu. Gue juga serem ya. Kalau mati lampu terus nggak ada angin, nggak ada apa. Tapi mungkin nggak sih kalau itu tikus yang gak sih? Kalau di rumahnya di tikus ya. Tapi sih mudah-mudahan kalian udah berteman baik ya dengan si penjaga rumah kosong itu. Oke, Raymond Alfredi Pati, thank you banget ceritanya. Serem sih ya, karena pas mati lampu posisinya, jadi nggak tahu itu beneran dari hantu atau dari tikus yang geser lilinnya. Oke guys, kita lanjut cerita yang kedua. Cerita yang kedua itu dari Tadius Edwin Wamboimko dari Papua, Jayapura. Hai Risa, salam kenal. Nama saya Tadius Edwin dari Jayapura.
Salam Jayapura, semoga sukses selalu kalian semua di sana. Akun media sosial saya atas nama Thaddeus Edwin dan Instagramnya adalah edwinimco. Saya adalah salah satu subscriber channel YouTube kamu, Risa Muswita. Thank you so much Thaddeus Edwin ya, gue panggilnya. Terima kasih banyak udah subscribe gue, terima kasih banyak udah ngikutin cerita-cerita gue. Nah, dia hari ini ceritain cerita horor dia. Seorang lelaki bertengkar hebat dengan istrinya dan tanpa sengaja membunuh istrinya sendiri. Maybe ditusuk ataupun di apa gitu kali ya. Kemudian lelaki itu menunggu putranya tidur dan menggendong mayat istrinya ke hutan halaman belakang dan menguburnya. Oh, rumahnya di hutan. Oke. Ih, seru ya. Lelaki itu takut putranya akan bertanya di mana ibunya. Tetapi ternyata tidak. Wah, anaknya nggak perhatian ya guys. 3 minggu berlalu, putranya akan mencari ibunya dan putranya tidak mencari ibunya dan tak bertanya sepatah kata pun. Kemudian suatu malam setelah makan malam, putranya menatap ayahnya. Ayahnya ragu-ragu dan bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu ingin mengatakan sesuatu?" Kata ayahnya. Akhirnya putranya berbicara dengan wajah aneh. "Ayah, mengapa kamu membawa ibu di punggung setiap hari?" "Ayah, mengapa kamu membawa ibu di punggungmu setiap hari?" Ih, anjir, takut. Jadi maksudnya si bapaknya tuh setiap hari, si ibunya, arwah ibunya itu setiap hari ngegelendot di pundak belakang papanya. So, gimana anjir? Takut. Itu tapi pernah. Jadi Edwin mengucapkan sekian, terima kasih, salam dari Jayapura. Terima kasih banyak itu ceritanya. Tapi emang bener sih ada cerita seperti itu. Jadi dulu kakak ipar gue sempat kayak sering sakit gitu pundaknya. Gue nggak tahu sakitnya kenapa, ininya pundaknya dia itu sering sakit. Dan ternyata ada orang yang bilang, orang itu gue nggak tahu orang itu pintar atau gimana, intinya orang itu ngerti masalah-masalah mistis atau gaib gini ya. Nah, dia bilang bahwa di badan kakak gue ada yang ngegendong anak perempuan, nggak tahu siapa gitu. Nah, berarti itu kan hantu ya, gaib. Jadi cerita dari Thaddeus Edwin ini hampir sama dengan cerita dari kakak ipar gue. Waktu kakak ipar gue punggungnya sering sakit, tiap hari dikerokin. Lo bayangin dong, tiap hari dikerokin. Kenapa? Ternyata tuh ada yang ngegemblok tiap hari. Percaya sih Thaddeus Edwin, thank you banget ceritanya. Kalau misalkan memang ini ada di kehidupan nyata kita, itu memang serem banget karena gue ngalamin sendiri kakak ipar gue yang kayak gitu, dan itu bener-bener real. Kita harus banyak-banyak meminta sih sama Tuhan biar kita diperbaiki untuk segala-galanya. Serem ya. Ada nggak yang punya cerita kayak gitu juga? Terus ini dari Ananta Ditya, ini tentang suara bayi. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2009. Perkenalkan sedikit, di rumah gue ada 2 lantai. Di lantai atas ada 2 kamar, kamar gue dan kamar adik gue. Sedangkan di lantai bawah ada 1 kamar, yaitu kamar nyokap gue, ruang tamu dan dapur. Oke, gue bisa membayangkan kondisi bah! Maaf ya guys, sering salah ngomong, ketipu. Kondisi rumah gue sehari-hari sepi karena adik gue yang kuliah suka pulang malam. Oh, jadi umurnya udah lumayan banyak ya. Dan nyokap gue sering keluar rumah. Sedangkan gue sering berada di dalam rumah karena pekerjaan gue adalah seorang video editor. Wow, bisa dong gabung sama gue. Dan suatu hari saat keadaan rumah sepi, waktu itu gue inget banget setelah maghrib, pintu kamar itu saat itu kebetulan gue nggak tutup. Gue yang lagi asik ngedit video, tiba-tiba denger suara bayi nangis persis dari lantai 1. Jadi di lantai 2 dia denger suara bayi nangis di lantai 1. Oh, itu kedengeran banget sih. Oke. Ya udah, gue lanjut ngedit lagi. Sekitar 7 menit
bayi nangis itu nggak berhenti sama sekali. Karena penasaran, gue keluar kamar dong dan nengok ke bawah dari lantai 2. Gue kaget. Mana nih gue kaget, anjir panjang banget. Karena di lantai bawah lampu nggak ada satupun yang nyala. Dan nangis bayi itu masih kedengeran jelas banget. Gue yang mikir, masa iya nyokap datang lampu nggak dinyalain? Oke, gue udah mulai agak-agak ngerti ceritanya. Dan seketika itu juga buru-buru masuk kamar dan nutup pintu. Gak lama kemudian pintu kamar gue ada yang gedor keras banget dan suara bayi nangis itu masih ada. Anjir serem banget. Takut. Ini kalau misalkan kejadian sama gue nggak, pasti gue takut banget. Sampai akhirnya gue lempar mouse gue ke pintu dan seketika itu juga suara gedoran dan nangis bayi itu hilang. Wah, gue nggak ngebayangin kalau itu terjadi sama gue. Itu, tapi itu memang ada sih. Maksudnya kayak di kehidupan kita tuh pasti bakal ada kehidupan gaib kayak gitu ya kan. Soalnya di rumah gue tuh, posisi rumah gue tuh serem banget. Bukan serem sih, maksudnya posisinya adalah belakang rumah gue kali, samping rumah gue kebon. Dulu depan rumah gue pun kebon, tapi sekarang udah jadi rumah, jadi nggak begitu serem-serem banget. Dan sekarang masih banyak ya hantu-hantu berkeliaran lah di sini. Oke, Ananta Aditya, thank you banget buat sharing ceritanya. Semoga nggak ada kejadian kayak gitu lagi di rumah kamu. Oke, sekarang kita ke YouTube. Sebenarnya banyak banget sih. Ini kan baru 3 cerita ya. Sebenarnya banyak banget cerita yang mereka share ke gue, kayak di DM juga ada. Cuman ini gue ambil cerita-cerita yang memang mantap. Mantap. Gue suka cerita yang mantap-mantap. Iya. Dari Om Gamers. Ceritanya, kan gue lagi sholat maghrib, kata dia. Gue lagi sendiri di rumah dan saat selesai sholat, gue pengen makan. Lapar. Baru abis sholat aja udah lapar ya. Dan tiba-tiba dari teras ada yang bilang, "Assalamualaikum." Gue keluar tuh, kata dia. Gak ada orang, kata dia gitu kali ya. Saat gue masuk lagi ke dapur, tiba-tiba kulkas kebuka dan gue langsung lari keluar. Itu mah setan lapar. Ya Allah, setan lapar itu mah. Yang setan lapar itu pengen makan makanan lo yang di kulkas tuh, makanya bagi-bagi dong kalau mau punya makanan. Guys, itu setan lapar sumpah. Itu gue juga pernah, makanan gue nggak tahu tiba-tiba hilang. Padahal waktu itu gue ngekos, di kosan gue nggak ada orang, nggak mungkin makanan gue dimakan sama anak kosan yang lain. Karena anak kosan waktu itu lagi pada pulang kampung. Cerita yang kelima dari Alfat Video Project. Oke, Alfat Video Project. Kalau saya nggak, yang ada tiap hari kakak mau siang mau malam bisa ngeliat yang kayak gituan. Wow, hebat. Oke, teman kamu banyak ya. Ya mau ditutup, tapi nggak bisa karena udah ada keturunan. Oke, jadi keturunan kamu bisa melihat hal-hal gaib. Mau diapain lagi, kalau ngelihat sih sering, tapi misterius itu ada. Samping rumah lama saya, di sana ada orang lagi sholat, tapi seluruh tubuhnya hitam. Itu juga di bawah batang pisang sekitar jam 1 siang. Ih, takut. Itu mah serem ya. Dia sholat di bawah pohon pisang. Ih takut ya anjir. Takut. Gue mah kalau lihat setan bukan sebenarnya nggak takut sih, cuma kayak lebih takut mukanya jelek atau gimana sih. Jadi kayak ya gitulah ya. Oke, kita baca cerita yang selanjutnya ya. Ceritanya dari Tia Septiani, ini teman gue kampus, teman gue kuliah. Aduh, udah best banget emang dia. Gue waktu kecil, sekitar umur 9 tahun, lagi demen-demennya tuh kelayaban main. Nah, pas banget tuh waktu baru gue main sampai jam 12 malam maksudnya. Belum pulang karena ya masih rame. Emak gue marahin gue tuh, nyuruh pulang. Soalnya ya gue orangnya penakut. Tapi gue nggak mau pulang dulu. Alasannya masih rame. Ntar bisa pulang sendiri, gak takut. Gak hebat lu, kagak takut. Ya udah, emak gue pulang. Oh, dia lagi main bareng sama emaknya di rumah tetangga. Ya Allah, Leas, lu main di rumah tetangga sampai malam amat. Ya udah, emak gue pulang dan gue lupa dong kalau rumah gue ngelewatin kuburan, anjay. Oke cuy, lanjut. Pas mau balik, serem gitu, sepi kuburannya. Mana ada sih ya anjing.
kuburan rame. Ya kalau di Jakarta mungkin kuburan masih agak-agak rame ya. Ini tuh dia rumahnya kayak di sekitar Bogor ke sana, Cibinong. Terus rame sih, ada pohon gandaria gede ya, yang emang nggak bisa ditebang. Kenapa kagak bisa ditebang? Ada pohon jengkol sama kebun pisang gitu. Pas gue jalan, ada suara anak-anak lagi lari-larian. Ya udah, gue lari kan. Tapi masa iya gue lari di tempat terus pas nengok ke arah kebun pisang. Masya Allah, bukan Masya Allah, astagfirullah, Tias. Astagfirullah ya, ada si pocong lagi berdiri cuy, kata dia. Ya udah, karena gue mau lari ke depan, jadi lari di tempat, makanya gue balik lagi lari ke belakang terus nginep di rumah teman gue. Tapi dia kasih emoji ketawa, dia sebenarnya takut apa enggak sih? Gue masih gak bisa pikir dia tuh sebenarnya takut atau enggak, itu aja pertanyaan gue. Dodol, siap mah. Tapi hantu yang paling gue takutin di Indonesia itu memang pocong sih. Itu serem banget, karena gue dulu waktu SD apa SMP gue pernah, jadi gue sering main kan, gue sering main sama teman-teman gue. Dulu rumah gue kan di kampung banget, jadi masih ada kayak apa namanya bambu-bambu gitu, masih ada bambu-bambu. Terus ternyata adalah terselip putih-putih gitu, dan itu memang bener real pocong dan mukanya tuh nggak jelas gitu. Jadi Tuhan tahu kali ya, karena gue takut sama pocong gitu, terus gue geli, gue nggak suka sama pocong gitu ya, sampai sih yang suka sama pocong. Jadi beberapa kali pas gue udah mulai beranjak dewasa pun gue sering banget ditemuin hantu pocong di Jakarta. Pas pertama sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, waktu gue pertama kali pindah ke Jakarta. Cerita yang selanjutnya, ini cerita terakhir ya guys, dari bocah Dregiel. Gue kan pas lagi tidur terus terbangun di jam 01.30 malam. Gue terus dengar suara dokar delman gitu di depan rumah, dan suaranya tuh jelas banget. Terus gue nanya ke nyokap gue, katanya bener kalau pas jam segitu katanya ada suara gituan. Terus seremnya lagi, depan rumah gue tuh sebagai rel kereta gaib. Thanks. Ini ceritanya sama kayak gue waktu gue SMP kelas 2an. Gue juga sering denger suara, nggak sering sih, 2 kali denger suara delman, dan katanya itu adalah suara delmannya Nyi Roro Kidul, karena di depan rumah gue itu adalah jalur dia mau ke arah pantai selatan, katanya sih gitu. Oke guys, ceritanya itu dulu. Dari beberapa cerita yang gue baca itu keren banget, semuanya keren, gue suka, gue apresiasi banget semua cerita itu, dan pasti semuanya itu real, ada di dunia nyata. Karena namanya makhluk gaib itu kan semuanya bisa ada di mana-mana ya kan, bisa ada di sana, bisa ada di sini, the best lah pokoknya, makhluk gaib ada di mana-mana. Pokoknya semoga kita semuanya dijauhkan dari hal-hal gaib lagi. Terus buat teman-teman di luar sana juga yang belum cerita, bisa langsung komen di bawah ceritanya. Nanti akan ada cerita horor part 2 dari gue pribadi ya. Jadi cerita horornya itu nanti dari gue sendiri. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Semoga cerita ini bisa kalian share ke teman-temannya yang lain, biar semuanya bisa cerita horor juga, dan komen di bawah. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, like, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Tunggu cerita horor part 2 dari gue ya. Bye!